Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Menjadi teladan untuk mengenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di dalam maupun di luar kampus merupakan amanah besar yang diemban dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas sebagai Duta FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pastinya banyak cerita seru dan juga asyik. Untuk itu di episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini dia Andrian Syabastian dan juga Intan. Hai Intan dan juga Bastian. Hai, Oke, sehat ya berdua? Alhamdulillah, sehat. Segar-segar nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. sekali. Aduh, jadi agak grogi nih ya kalau ngomong sama duta-duta. Biasanya kan anak-anak berprestasi gitu ya dan menjadi teladan untuk mahasiswa lainnya. Oke, daripada penasaran, teman-teman Alinea pasti kepo banget nih. Apa sih Duta FEBI ini dan siapa aja mereka ini gitu kan? Langsung aja boleh mungkin kenalan dari Intan apa Bastian nih? Oke, boleh dari Bastian dulu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syabastian. Bisa dipanggil dengan Bastian. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodinya Ekonomi Syariah. Untuk kesibukan kali ini, saya sebagai diamanahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai duta, dan sampingannya saya sebagai penerima award di Bank Syariah Indonesia. Oke, jadi Bastian ini selain duta, terus juga mahasiswa FEBI, ternyata awardnya dari BSI, BSI Scholarship. Scholarship. Ya, oke, Benar sekali. wah, keren sekali ya. Pasti penasaran juga kalau Intan apa nih gitu kan? Oke, dari Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi pun, perkenalkan nama saya Intan. Saya mahasiswa aktif semester 4, program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa aktif, saya juga ikut serta dalam sekolah modeling, seperti itu. Oke. Yang menunjang mungkin passion saya di situ. Jadi saya mengikuti berbagai kontes-kontes seperti modeling dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga saya mengikuti berbagai organisasi yang ada di internal seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan HMPS Manajemen Bisnis Syariah. Wah, ternyata sibuk ya duta-duta ini. Terus kesibukan juga organisasi, terus juga mengasah skill pastinya ya. Ternyata beda semester nih ya, berdua. Beda, kalau saya pribadi di semester 6. Oke, jadi lebih senior ya Bastian. Senior Jadi di gimana? semester. Senior di semester. Oke. Jadi bisa ditanyakan mungkin hal apa ya sama Bastian dari Intan ya. Oke, kakak tingkat gimana nih gitu kan. Tapi beda jurusan ya nggak sih? Beda jurusan, Kalau Bastian tadi apa? Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah, kalau Intan Manajemen Bisnis manajemen Syariah. bisnis. Tapi mungkin karena masih satu rumpun keilmuan ya. Pasti kalau ngobrol juga masih nyambung lah ya untuk tektok ngomongin apa? Ekonomi mungkin. Masih. Oke. Ngomongin manajemen, finance, bisnis, macam-macam ya. Oke, nah karena kali ini kita mau bahas tentang duta nih, mau mengulik apa sih sebenarnya gitu kan yang ada di Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kayaknya ini yang pertama nggak? Iya. Ini yang pertama duta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan duta yang pertama juga fakultas dari UIN Renta Lampung. Iya juga Di ya benar. seluruh fakultas. Mungkin dari seluruh fakultas yang ada di UIN, inilah duta fakultas pertama. Iya, betul sekali. Yang ada di UIN Renta Lampung. Oke, beri aplaus dong. Oke, semoga nanti bisa menjalankan tugas dengan apa Amin. ya, amanah ya, dan menjadi pionir untuk seluruh fakultas dan UIN Raden Lampung. Nah, karena ini duta udah jadi duta nih, udah pakai selempang, udah menyandang gelar sebagai duta FEBI. Benar sekali. Gimana sih perasaannya gitu pertama kali dinobatkan sebagai duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Kalau Intan gimana perasaannya pertama Intan? Perasaannya tentu sangat senang ya, dan juga bersyukur banget
nggak nyangka banget kalau misalnya udah dipilih jadi duta. Mungkin dari proses-proses yang Intan lalui, kegagalan-kegagalan yang dahulu Intan lalui, mungkin ini jalannya Intan di sini gitu. Sebelumnya kan Intan juga mengikuti audisi-audisi lain, gagal. Nah mungkin tempatnya ada di sini, di FEBI ini. Gitu. Jadi dikasih ruangnya ya di FEBI ini ternyata gitu ya, justru sesuai dengan keilmuan Intan pas kuliah gitu ya. Betul. Intan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Tulus Suryanto yang sebagai dekan FEBI yang sudah mempercayai saya dan Kak Andri sebagai duta FEBI, dan juga kepada Dr. Wahyu Iriana selaku Wadek 3 yang sudah membimbing kami, membina kami sebagai orang tua kami di Fakultas FEBI yang sudah mempercayai kami, dan juga sebagai orang tua kami juga di situ. Saya sangat senang, bersyukur karena sudah diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai duta FEBI. Pokoknya senang, bersyukur, bangga ya. Kalau Bastian apa kaget gitu Bastian. Mungkin kaget, karena jadi duta nih gitu. Atau kayak gitu. Gimana kalau Bastian nih? Mungkin kalau dari saya pribadi, first ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin ini jatuhnya menambahkan pahala juga bagi saya pribadi karena ada amanah lagi yang diemban. Terus yang kedua, terima kasih kepada orang tua saya dan terima kasih kepada Profesor Dr. Tulus Suryanto selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memilih kami sebagai duta FEBI di tahun 2024-2026 ini. Mungkin ini yang pertama, itu rasanya benar-benar bangga dan benar-benar harus dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga kami itu setiap jalan-jalannya selalu diiringi, ditemani oleh pembina kami atau bisa dikatakan orang tua kami, itu Wakil Dekan 3, itu Dr. Haji Wahyu Iriana. Jadi beliau itu yang selalu mendampingi kami, mengajarkan kami hal-hal baru dan membimbing kami sampai kami bisa melakukan hal-hal yang mungkin itu sebelumnya belum kami lakukan gitu. Jadi ada mentornya ya. Benar sekali. Jadi waktu kepilih jadi duta nih nggak dilepas gitu aja ya. Dilepas gitu aja. Karena kami ada mentornya, terus diajak ke sana kemari gitu. Agak rasanya agak gimana ya, karena emang kalau si Intan fashionnya mungkin banyak banget tuh di duta. Kalau di Bastian pribadi fashionnya lebih ke akademis. Mungkin pertama kali ya Bastian jadi duta. Pertama kali banget. Kalau Intan mungkin beberapa kali ikut duta, mungkin masih agak gagal gitu ya, belum menemukan keberhasilan, dan sekarang justru ketemu di titik ini. Kalau Bastian untuk pertama kalinya. Duta gitu ya. Nah, karena jadi duta nih, pasti dikenal banyak orang ya. Merasa tertekan kah justru, atau menjadi justru menjadi motivasi itu dalam diri sendiri ya, justru ini adalah kesempatan gitu. Betul. Tertekan atau menjadi kesempatan, gimana kalau Bastian gimana? Dari saya dari Bastian, ini justru ajang yang paling harus dimanfaatkan menjadi motivasi, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang lain yang melihat kita. Jadi kalau dari Bastian itu motivasinya itu tuh ini bisa ada penerusnya gitu. Jadi duta mereka itu melihat kita, menjadi contohnya kita, dan dari dia melihat kita itu ya insya Allah semoga itu bisa menjadi motivasi dia, bisa menjadi lebih baik, atau bahkan dari kita ini bisa jadi lebih baik gitu. Bisa menjadi inspirasi ya buat yang lainnya, bahkan itu menjadi bisa jariah ya untuk mungkin untuk Intan sama Bastian gitu juga. Nah karena ini baru, sebenarnya apa sih duta FEBI itu gitu? Apakah sama dengan mungkin ajang pigeon gitu, atau duta FEBI itu lebih ke apa gitu? Gimana nih, Intan atau Bastian? Intan mungkin apa duta FEBI itu? Dari duta itu sebuah brand ambasadornya nih. Dimana duta FEBI itu brand ambasadornya FEBI, dimana kita menjadi ikonnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Kita menjadi role modelnya, menjadi contoh teladannya untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, dimana kita juga harus bisa menjaga sikap, attitude, akhlak, dan lain sebagainya. Karena kita menjadi role model di situ, dan juga kita harus bisa memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman, dan lain sebagainya. Itu sih menurut aku. Kalau Bastian mungkin menambahkan apa? Duta, mungkin kalau menambahkan dari Bastian, duta ini kan tadi sudah dijelaskan brand ambasadornya. Lebih baik lagi kita duta ini tidak hanya memperkenalkan baik itu di internal,
tapi duta ini memperkenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini di eksternal, baik itu di nasional atau berkaca di internasional. Gitu. Oke, apalagi sesuai dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Benar Islam sekali. kayaknya sedang meroket sekali ya untuk mengenalkan internasional Karena gitu ya. Visi misinya sama dan dari UIN Arditan Lampung pula itu juga sama, bertumbuh dan mendunia. Gitu. Jadi ya Feby juga akan bertumbuh dan juga mendunia. Betul sekali. Nah, untuk sampai menjadi duta Feby, boleh diceritakan prosesnya ya? Pasti nggak tiba-tiba jadi duta kan? Yeah. Ada proses yang harus dilalui gitu. Mungkin ada seleksi kah seperti apa? Bastian mungkin bisa diceritakan. Proses untuk duta Feby itu ada melalui seleksi. Jadi untuk seleksi itu ada beberapa kriteria. Kriteria untuk teman-teman mungkin bisa dipersiapkan untuk next duta Feby. Itu kriteria yang pertama itu adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terus juga ada IPK. Di situ IPK-nya ada 3,5. Minimal 3,5. Terus yang pastinya, pasti duta di mana-mana ini penting banget, public speaking dan cakap berkomunikasi dengan baik. Jadi mudah beradaptasi, terus pintar itu membaca suasana dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin beberapa hal itu yang harus dipersiapkan. Gitu. Dan itu yang dilalui oleh kami proses. Nah, Kak Intan mungkin ada yang tambahin lagi dari proses seleksinya? Ya mungkin cukup sih gitu. Karena pada dasarnya itu udah basicnya dalam pemilihan audisi gitu. Oke, berarti dilihat justru dari kemampuan akademik gitu. Sama kalau ada ada plusnya itu bisa baca Quran dan mempunyai hafalan itu bahkan menjadi nilai plus. Kalau bahasa menjadi nilai plus juga nggak tuh? Oh, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu pasti. Udah termasuk public speaking yang harus bisa menguasai dua bahasa itu. Oke, jadi karena ini duta nih ya, mungkin orang kadang melihatnya sebagai cuma covernya aja nih gitu ya. Bisa jadi mungkin ada stigma di luar sana. Cuma depannya aja nih yang bagus gitu. Tapi ternyata justru ya itu menjadi duta ya basicnya tadi ya. Kayak biasanya harus berprestasi, IPK-nya harus besar gitu, dan juga kata Intan tadi perilakunya itu juga menjadi contoh untuk teman-teman khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi bukan cuma covernya ya teman-teman. Jadi bukan hanya physically saja, tapi kayak ya brain itu juga dinilai gitu ya. Dan proses pasti IPK itu kan sebuah proses juga ya. Dari mungkin ada turun naik turun gitu, itu juga dinilai. Biasanya orang hanya melihat penampilannya saja. Misalkan looknya good looking tuh. Terus pakaiannya rapi, duta nih gitu. Sebenarnya di balik itu juga harus ada mengemban dan memberi pelajaran-pelajaran baru juga duta. Jadi harus punya pengalaman-pengalaman, harus punya pengalaman dan prestasi yang ya banyak dan pasti menginspirasi bisa berbagi untuk teman-teman yang lain. Nah, by the way, kalau Intan sama Bastian ini kenapa sih pengen jadi duta gitu? Motivasinya tuh apa gitu? Apakah ingin dikenal oleh masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu? Atau mungkin punya motivasi tersendiri gitu? Gimana, Bas? Waduh, kalau Bastian ini ada banyak ininya, stepnya mungkin ya. Kalau motivasi yang pertama itu mungkin saya ke agama, karena itu apapun yang sudah saya dapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu pengen saya share ke adik-adik tingkat saya. Jadi harapannya saya menjadi duta ini untuk adik-adik tingkat saya, ada yang bertanya atau ada apa, bisa saya luangkan waktu saya, terus ngobrol dengan mereka, bisa mendapatkan amal jariah dari saya itu bukan stuck di saya doang. Jadi mengkader terus menerus. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua sesuai dengan background saya. Background saya itu alumni, sebenarnya saya alumni pondok pesantren. Oh iya, anak pesantren. Ya. Selinier juga masuk di UIN Arditan Lampung karena Universitas Islam Negeri. Tapi di jurusannya saya masuk ke Feby. Nah, ini kan mungkin sangat beragam jadi ya keilmuannya. Kalau di pondok saya jurusannya keagamaan. Nah, pas masuk Feby itu kan teman-teman ada yang IPA, IPS. Nah, itu agak bersaing di situ. Nah, itu jadi motivasi Bastian untuk menunjukkan bahwasannya santri bisa juga bersaing dengan orang-orang pada umumnya. Oke, santri juga bisa santri ya, juga Bastian. bisa. Santri juga bisa. Ada lagi motivasinya, ada 2 tuh Bastian motivasinya nih. Ada lagi? Motivasinya Intan aja lah kita lanjut. Oke, lanjut sama Intan ya. Mungkin nanti habis dari Intan siapa tuh Bastian kepikiran lagi. Iya, aku tuh ada motivasi lagi loh Kak gitu. Gimana kalau Intan sendiri? Oh, Intan tuh nemuin suatu quotes yang menguatkan Intan sampai sekarang, yang membuka pikiran Intan untuk bisa melangkah lebih maju lagi ke depannya gitu. Kayak gini, satu quotesnya.
tantangan terbesar kesuksesan itu bukan kegagalan, tapi tantangan terbesar dari kesuksesan itu adalah ketakutan. Iya. Intan tuh dulu tuh orangnya introvert, takut untuk mencoba hal-hal baru, dimana zona nyaman Intan tuh pengen stuck di situ aja, nggak mau keluar. Nah dari situ Intan nemu quotes tersebut, dimana Intan berpikir kalau misalnya Intan stuck di situ aja, Intan melakukan hal yang Intan bisa aja nih di zona nyaman, mungkin Intan nggak akan berkembang. Iya benar-benar. Maka dengan itu Intan merubah mindset ya. Intan biar Intan bisa berkembang lagi, sehingga Intan berani untuk melangkah ke depannya itu dari hal-hal tersebut, di mana kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu adalah guru terbaik, atau pengalaman itu guru terbaik. Oke, jadi Intan justru menjadikan ini tantangan tersendiri buat Intan ya. Coba hal-hal baru. Memicu apa ya? Mungkin adrenalinnya Intan nih. Gimana kalau daftar jadi duta FEBI? Apakah bisa nih? Dan ternyata bisa ya Intan ya. Dan dibuktikan oleh diri sendiri gitu ya. Nah, kalau Bastian tadi mungkin motivasinya adalah ingin bergerak, berdampak gitu ya, berdampak, bermanfaat lah, bermanfaat untuk orang-orang sekitar, khususnya mungkin untuk adik-adik tingkat di tempat kita asalnya sebelumnya ya, gitu. Oke, keren sekali ya. Nah, masih mau lanjut nih ya, lanjut kita ya. Nah, kayaknya jadi duta ini kan nggak diem aja ya, pasti banyak kegiatannya. Bolehlah di-spill beberapa kegiatan dari Duta FEBI, apa aja Bas kegiatannya? Kegiatan kami beberapa selama waktu kemarin itu kami menyambut tamu. Itu ada tamu dari Malaysia. Iya. Itu kami menyambut tamu, itu bahkan dari kami ada dinner itu ngobrol langsung dengan tamunya. Terus kami mendampingi Prof Tulus untuk kemana-mana gitu. Jadi di situ mendapatkan experience yang baru lagi. Itu di situ senangnya untuk menjadi duta. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, bahkan itu orang dari luar negeri, jadi kita bisa bertukar kultur, terus bersharing-sharing terkait universitas di sana dan universitas di sini. Gitu. Jadi ngobrol juga ya, berarti bahasanya ya. Pas ngobrol itu saat di dinner, nah itu dinner kami ngobrol santai. Oke, jadi justru punya jadi jaringan yang luas ya sampai ke internasional. Sama yang nyangkanya itu mereka sangat antusias melihat kami, bahwasannya wah. Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada dutanya. Ada dutanya nih. Jadi mungkin jadinya yang dari Malaysia kemarin melihat kalian adalah representasi mahasiswa dari FEBI gitu. Oh, jadi mahasiswa FEBI UIN tuh seperti ini gitu. Jadi nggak ngebayang-bayang gitu yang mana sih mahasiswanya gitu. Soalnya kalau di mana-mana kan lihat keluar banyak tuh mahasiswa. Yang mana yang FEBI? Kalau kami pakai selendang, kami duta, kami menunjukkan yang terbaik untuk menunjukkan bahwasannya kami duta mewakili dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, nah mungkin dari Intan ada kegiatan yang ditambahin lagi? Kegiatan lain selain dinner kita juga menyambut tamu ya. Ada kegiatan penandatanganan MOU. Kemarin itu mendampingi Pak Dekan dan juga ada rektor juga sekaligus ada Pak Wan Jamaluddin mendampingi kami di situ. Oke, jadi kan kalian bisa kenal dekat dengan Pak Rektor, bisa kenal dekat juga dengan apalagi Pak Dekan ya, menjadi mungkin partner ya dalam terus mengembangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibilang itu menjadi ilmu yang paling pengalaman yang paling mahal, mahal banget. Itu mungkin harus dijadikan kesempatan ini harus digunakan dengan sebaik mungkin ya, Bastian sama Intan, karena nggak semua. Bayangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mahasiswa berapa sih jumlahnya? Wah, itu udah banyak banget ya. Ribuan. Jadi kalian adalah gambaran dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan yang terpilih dari ratusan bahkan ribuan itu adalah Bastian dan juga Intan. Jadi turut berbangga dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, Alinia, tidak terasa ya, asik sekali nih ngobrolnya. Tapi pasti kita juga mau lagi ngulik lebih lanjut nih, tapi setelah jeda iklan yang berikut ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung. Hai, balik lagi di Alinia, tentunya bersama saya Nazratul Uyun, dan kali ini bersama Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada Bastian dan juga Intan. Nah, kita akan lanjut ngobrol nih teman-teman. Nah,
mereka ini pasti kan duta nggak cuma covernya aja tadi itu ya, pasti Ya, ada value dalam diri kalian, ada nilai-nilai yang diterapkan gitu di dalam menjalankan tugas maupun juga kehidupan sehari-hari. Nah kalau dari Intan mungkin nilai apa sih value-value yang Intan itu terapkan gitu untuk Intan sendiri? Nilai-nilai, kalau aku sih aku rasa tanggung jawabnya yang lebih ditingkatkan lagi ya, tanggung jawab dimana kita kalau misalnya sudah dikasih amanah atau suatu tanggung jawab, kita harus bisa menyelesaikan dengan tuntas. Iya benar-benar. Karena amanah, rasa kepercayaan orang terhadap kita itu harus benar-benar dijaga seperti itu. Lalu rasa hal dalam mencoba hal-hal baru, dimana experience yang nggak kita dapatkan di luar sana, yang kita dapatkan di sini seperti itu. Oke, jadi mungkin ada dua nilai ya. Kalau dari Intan tuh benar kata Intan tadi, kalau punya tanggung jawab harus tuntas. Oke, dan juga kalau Intan mencoba hal-hal baru. Nah, kalau Bastian sendiri gimana nih? Kalau dari Bastian, yang pertama, first saya pribadi menerapkan nilai-nilainya itu agama. Jadi mungkin ditingkatkan lagi. Jadi jangan merasa sudah di duta, terus merasa agamanya malah kendor. Iya. Dari situ ditingkatkan lagi agamanya, sholat lagi, yang sholatnya lebih banyak lagi. Terus yang kedua itu amanah. Karena emang benar sekali amanah itu sangat-sangat penting ketika kita mendapatkan itu, baik itu di dalam internal kita di kampus maupun itu nanti di luar. Jadi berdasarkan pengalaman Bastian pribadi, amanah Bastian ya, selain jadi duta ini ada beberapa. Jadi seperti wakil ketua umum di lembaga dakwah kampus Kemba Pinda, terus sebagai ketua umum di BSI Scholarship di UIN Lampung, terus juga pernah juga menjadi ketua umum di lembaga dakwah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi situ mendapatkan experience baru tentang amanah. Jadi untuk menyelesaikan amanah itu benar-benar tuntas gitu. Tuntas dan ya harus diselesaikan lah ya, dan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Nggak boleh nih setengah-setengah ya kalau menjalankan sebuah amanah. Nah, oke, itu tadi ya. Jadi mereka ini juga sebagai duta pasti ya itu tadi bukan cuma dipajang aja ya, tapi justru mereka punya nilai-nilai yang nanti bisa juga jadi inspirasi teman-teman Alinia. Nah, kalau jadi duta itu sebenarnya kayak ada harus punya syarat skill gak sih gitu pas jadi duta nih? Apakah harus bisa public speaking mungkin atau gimana? Gimana Bas? Kalau jadi duta? Kalau duta kan menjadi pionir tuh, menjadi sorotan dari kalau ini fakultas, dari fakultas. Ekonomi. Jadi teman-teman mahasiswa itu nyorot ke duta. Kayak mana sih duta itu gitu? Nah mungkin salah satunya itu adalah pinter public speaking ya. Public speaking, terus cakap berkomunikasi itu yang mungkin mudah berbaur, mudah beradaptasi. Nah itu juga harus jadi salah satu hal penting sebagai duta. Terus juga ada pengalaman-pengalaman yang mungkin ini tadi bisa berkelanjutan, bisa meng-share pengalaman itu. Oke, bisa sharing pengalaman juga ya. Itu. Mungkin itu terkait pengalaman organisasi atau pengalaman prestasi atau pengalaman tentang bagaimana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu mengambil ilmu-ilmu barunya di sana. Oke, itu kalau dari Bastian seperti itu ya. Nah, kalau dari Intan sendiri gimana? Skill yang dimiliki ya, terutama kalau duta yang benar bercakap ya, berkomunikasi, cakap bicara gitu ya. Berkomunikasi dengan baik, karena kita kan akan bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang banyak, dimana kita juga harus bisa menjaga sikap, tutur kata seperti itu. Tapi kan duta ini juga tempat kita untuk belajar ya, gitu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana cara kita bersosialisasi, seperti itu. Jadi kalaupun ada yang salah, mungkin ada yang kurang, bisa juga dipelajari ya. Nah, tempat kita belajar. Kalau tadi kan mungkin kalau kata Bastian ada juga pengalaman, mungkin. Nah tadi belum dikulik nih. Kalau sama Intan sama Bastian ini apa sih sebenarnya pengalamannya itu? Iya, apa gitu kan? Kan kalau cuma lihat di Instagram cuma lihat sekilas nih gitu. Boleh kalau Intan sendiri di-spill nih pengalamannya, background Intan ini apa sih sebenarnya gitu? Kalau Intan sih mungkin setelah Intan menggali lebih dalam tentang diri Intan tuh, Intan ternyata passionnya ada di modeling atau ya seperti ini. Nah, Intan tuh ada pengalaman tuh ikut mengikuti audisi seperti duta lain. Itu ada Duta Kesehatan Mental Indonesia. Oh, pernah ikut Duta Kesehatan Mental juga Intan. Seleksi antar seprovinsi gitu, misal kayak antar provinsi lain. Terus tuh ada Duta Inisiatif Indonesia juga. Wow, iya karena ternyata ya Intan memang passionnya di situ ya, di duta, dan sudah berkali-kali ya Intan. Terus ada apa lagi nih Intan? Dan juga
mengikuti ajang-ajang modeling seperti fashion show, Atau ada memperkenalkan baju. Intan ikut modeling kelas gitu nggak sih? Atau kok kayak Intan otodidak aja nih gitu? Sebenarnya Intan tuh otodidak, cuman ada temen gitu yang mengajarin gitu. Ada temen yang jadi mentor ya? Ada mentor gitu, sama-sama belajar gitu. Oke, jadi emang kalau Intan backgroundnya adalah modeling ya. Jadi teman-teman kalau nanti boleh belajar sama Intan juga ya, sharing-sharing ya. Kalau Boleh, misalkan mau belajar tentang catwalk gitu ya Intan, terus juga kayak beauty fashion gitu, boleh juga makeup mungkin juga ya Intan, boleh sama Intan. Nah, kalau Bastian sendiri gimana? Saya sendiri mungkin agak berbanding beda ya sama Iya, Intan. beda Kalau kayaknya, pasti dunianya berbeda Pasti ya beda, ini. kan? Iya. Kalau saya lebih ke akademis. Oh, Jadi akademis. untuk pengalaman, baru bulan kemarin saya exchange ke Malaysia. Oh, saya ke Malaysia. Ya, itu Program dari fakultas Dari FEBI. Di situ kami kumpul ada 16 negara. Dan kebetulan Bastian di sana jadi perwakilan dari Indonesia. Oke. Jadi perwakilan Indonesia untuk berbicara tentang organisasi, bagaimana cara organisasi disusun dengan digital di era sekarang ini. Oke, di digital era. Itu ngobrol dengan ada dari Brunei Darussalam, Anak-anak muda itu ya, mahasiswa. anak-anak muda semua, ada Malaysia, Vietnam, Turki. Nah, jadi ada 16 negara di situ berkesempatannya. Terus juga pernah mendapatkan prestasi juga di ajang internasional juga, apa ini? Itu di Solo. Oh, di apa itu IOC, Bastian? FEBIS. Jadi itu kumpulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di seluruh Indonesia. Di seluruh. Terus Bastian ikut apa? Saya ikut fotografi. Ikut fotografi, Ini oh. agak ini, cuman karena itu hobi. Jadi karena itu hobi saya ikut fotografi dan itu menjuari Satu Harapan. Tapi itu ajangnya fakultas ekonomi ya? Fakultas Ekonomi, tapi ada skala internasional. Skalanya internasional. Karena itu ada dari Terus ada cabangnya fotografi Arab gitu. Saudi, terus ada Mesir, Australia, Oh, dan iya. sebagainya. Ada cabang-cabangnya, ada yang Salah satunya fotografi. Salah satunya fotografi. Oke, dan Bastian dapat nih di ajang ini, di fotografi ini. Fotografi itu dapat pengalaman baru juga, terus mencoba. Saya nih orangnya suka mencoba-coba gitu sih. Coba-coba Jadi tapi berhadiah ya Bastian. Iya, coba-coba. Alhamdulillah berhadiah pengalaman macam-macam ya. Terus tuh ya yang terakhir mungkin mencoba itu kemarin daftar beasiswa scholarship. Oh, Itu mungkin beasiswa scholarship. salah satu yang sangat bangga banget atau nggak nyangka banget gitu karena membantu segala aktivitas di kuliahan gitu. Ada berapa orang sih kalau di UIN itu, Bas? Kalau di Untuk UIN beasiswa itu di scholarship? batch saya, di batch 2 itu hanya 15 orang, Mbak. Wah, hanya 15 orang. Hanya 15 orang Kak dari seluruh fakultas di UIN UIN Lampung yang daftar. Gitu. Jadi mungkin ada 7.000-an lebih. 7.000. Oke, boleh nanti mungkin dikulik lagi ya untuk beasiswa BSI-nya. Iya. Boleh juga dikunjungi mungkin Instagramnya Bastian kalau mau tanya-tanya ya. Oke, nah kalau tadi skill udah punya juga, terus pengalaman juga banyak ya. Jadi memang untuk menjadi duta itu nggak cuma sekedar cover duta-duta aja ya. Ternyata isi kepala juga penting. Oke, nah kalau dalam menjalankan tugas sebagai duta, tantangannya deh kalau kalian sendiri merasa apa sih mungkin sulit, tapi ini justru menjadikan kalian menjadi motivasi kalian gitu. Tantangannya apa? Kalau Intan paling sulit itu apa, Intan? Mungkin dalam pembagian waktu ya, time management. Tapi tantangan tersebut yang membuat Intan belajar. Bagaimana Intan mengatur waktu Intan kuliah, bagaimana di duta, bagaimana misalnya banyak tugas dan lain Iya, sebagainya. organisasi. Organisasi, benar. Nah, dari situ Intan belajar, oh gini nih caranya mengatur waktu dengan baik, seperti itu. Oke, tapi tetap kuliah prioritas ya, Iya, Intan. betul. Oke, nah kalau Bastian sendiri merasa mungkin sulit tapi ya bisa lah gitu. Gimana? Kalau dari Bastian ini waktu itu sudah pasti ya mengatur baik itu di skala kuliah atau pekerjaan nanti ke depannya. Yang paling ditekankan oleh saya pribadi itu adalah disiplin. Disiplin. Nah, karena saya pernah baca buku. Saya lupa judulnya buku apa, cuman di dalam itu saya mendapatkan ilmu baru tentang disiplin. Bahwasannya disiplin ini bukan mengekang. Iya. Disiplin ini membebaskan. Kenapa disiplin itu membebaskan? Dari disiplin ini, ketika kita disiplin sekarang, itu akan membebaskan kita pada waktu nanti yang akan datang. Misal, kita disiplin sekarang ini untuk mengatur waktu, atau kita disiplin dengan berbicara bahasa Inggris, nah itu akan mendapatkan kebebasan kita untuk kedepannya. Jadi akan berdampak di depannya. Mungkin terasa sulit di awal ya, Benar sekali. mengatur waktu gitu ya, terus juga
banyak hal mungkin ya disiplinnya juga kayak waktu bahasa bisa jadi terus mungkin apa jam tidur juga mungkin. Iya, atau ibadah belajar gitu kan semua juga harus disiplin ya waktu disiplin. itu. Oke, justru nanti akan menjadi buah yang manis juga ya buat Intan sama Bastian. Oke, nah udah selesai nih sesi untuk ini udah selesai. Kita mau ada jawab cepat dan jujur ya. Cepet-cepetan aja. Oke, kalau 3 hobi mungkin Intan dulu ya. Boleh. 3 hobinya Intan apa? Intan tuh senang dagang, berwirausaha. Oh, wirausaha. Terus apa lagi Intan? Suka masak. Oh, suka masak. Juga. Oke. Dan juga traveling. Oke. Kalau Intan masak tuh sukanya baking kah atau dia suka lebih kayak cooking apa ya? Masakan sehari-hari? Masakan sehari-hari, karena juga kreasi makanan-makanan cemilan gitu. Oke. Kalau traveling udah kemana aja nih? Bucket list kemana aja? Kemana ya? Nggak jauh-jauh, sekitaran Pulau Jawa atau Pulau Sumatera aja. Oke, tapi lumayan lah ya. Karena traveling itu punya ini sih ya, punya banyak insight ya ke kita, jadi punya banyak pengalaman, terus juga ya budaya macam-macam lah ya. Oke, boleh nanti Intan ajak-ajak aku kalau mau traveling. Bastian, 3 hobi Bastian deh. Hobi 3 ya, ada 3. Mungkin hobi yang pertama tuh ya sama karena kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwirausaha. Kebetulan Bastian udah ada usaha gitu. No, apa nih? Apa itu usahanya? Bastian ada pet shop. Jadi ada pet shop. Kalau teman-teman ke Antasari ada Antasari Pet Shop. Nah, itu. Oh, itu punya Bastian. Iya, boleh promo nih ya. Jadi langsung diterapkan gitu berusaha. Oke, apalagi nih? Kedua, ya traveling untuk sejauh ini mungkin di Lampung ini traveling udah hampir nih, terus ke pantai sini, terus ke yang sini. belum kabupaten mana Bastian? Kalau yang belum itu kayaknya arah Lampung Selatan sana deh. Lampung Selatan. Oke. Mas Uji udah belum? Mas Uji udah lewat doang. Oh, lewat doang. Tapi ya jelas sudah pernah ya lewat. Oke. Satu lagi hobinya satu lagi. Terus satu lagi itu ya explore yang baru. Jadi kayak baca buku, terus ketemu orang baru. Karena tipe kalau saya itu extrovert. Jadi kalau ketika saya lagi down atau lagi capek, lagi lemah, saya lebih baik ketemu orang baru, ngobrol, di situ dapat insight yang baru. Pikirnya Bastian juga suka foto nggak sih? Iya, suka foto. Nah, ya, foto nih itu kalau Bastian suka foto, kalau Intan sukanya kayak di foto. Iya. Jadi kayak matching nih. Kayaknya ngelihat landscape-nya dari Bastian deh. Suka foto ya. Suka foto karena kalau untuk sekarang sih ya belum punya alatnya lengkap. Cuman kalau udah ada alatnya disuruh foto suka. Oke, itu pakai kamera profesional atau pakai kamera handphone sih? Yang Bastian ini deh, yang di Instagram mungkin ya. Kalau di Instagram rata-rata ya profesional, pakai profesional. DSLR, ya. Oke. Boleh lah ya. Foto-foto banyak mungkin kayak sekarang juga foto itu bisa dijadikan cuan juga ya. Jadi kalau kakak bilangnya 4 hobi, nanti nyebutnya itu. Oh iya, karena 3 kan? Ada 3 tadi ya, jadi sebenarnya banyak nih 4, gitu. Ada itu fotografi. Iya, kawin kurang nih harusnya banyak. Karena foto doang karena buat video-video pendek juga, video pendek, sinematik gitu. Kayaknya kalau sekarang memang itu jadi hobi anak-anak muda ya, kayaknya harus. Kalau orang tuh kan membicarakan perasaan dia di tulisan. Kalau Bastian pribadi membicarakan perasaan itu dari foto sama buat video. Oke, gitu. lewat gambar gitu ya. Visual. Visual, oke. Nah, kalau Andriansyah Bastian, impiannya apa sih? Mungkin bisa disebutkan 3 impiannya Bastian itu apa? Impian yang kayak jadi bidang atau gimana enggak? Apa ya mungkin Bastian? Nah, karena kalian dari ekonomi nih, mungkin sekarang udah punya pet shop. Siapa tahu dalam bisnis, mungkin Bastian nanti pengen punya apa? Atau dalam bidang agama, mungkin nanti Bastian mau apa gitu? Untuk ini yang pertama mungkin di bidang agama mungkin include ke akademis ya. Mungkin harapannya impiannya terus belajar sampai itu benar-benar ilmu yang didapatkan itu bermanfaat gitu. Terus yang kedua yaitu berwirausaha. Jadi usaha yang sekarang itu bisa berkembang impiannya sih. Oke, bisa mau punya berapa cabang pet shop ini ya. Malah impiannya bukan cabang. Jadi outlet benar-benar jadi yang besar gitu ya. Jadi suppliernya. Iya, distributornya maksudnya. Oke. Kenapa milih pet shop juga sih, jadi penasaran ya Bastian. Kenapa milih pet shop? Karena pecinta kucing itu banyak, Kak. Jadi karena kalau kita punya satu kucing itu kayak kita punya satu keluarga baru. Kayak punya baby gitu sih. Kayaknya kayak dirawat, bajunya gitu. Diurusin, makannya gitu ya. Karena itu juga salah satu kucing hewan yang disukai oleh
Rasulullah gitu ya. SAW. Oke, Masya Allah. Tadi udah 2 ya? Dua. Ada lagi nggak Bastian Impian impiannya? yang pertama, yang Yang terakhir. ketiga, Ini terakhir. benar-benar impian yang paling besar. Apa itu? Impian yang paling besar yaitu saya ingin menaikkan orang tua haji. Masya Allah. Mungkin itu dari jerih payahnya Bastian sendiri. Oke, dari usahanya Bastian, Bastian gitu. sendiri. Oke, semoga tercapai ya. Amin. Bastian. Nah, kalau Intan sendiri gimana nih? Apakah mau menjadi Miss Universe gitu kan? Ditunggu apa coba Intan apa nih? Kalau Aku jadi impian penasaran. Intan sih mungkin kalau diberi umur panjang atau kesempatan pengen lanjut S2. Oh, pengen lanjut S2. Oke. Mau di dalam negeri atau di luar negeri? Ya kalau bisa di luar negeri. Di luar negeri. Oke. Iya, buat beasiswa atau prestasi gitu. Oke. Selain itu juga Intan pengen punya usaha sendiri. Intan bangun dari hasil jerih payah Intan sendiri. Kayak Kak Bastian gitu Oke, contohnya. boleh jadi mentor ya Bastian. Banyak belajar dari Kak Oke, Bastian. iya. Terus ada lagi? Mungkin sama ya tadi pengen naikin haji orang tua juga. Oke. Gitu. Pasti naik hajinya bareng-bareng kalian ya. Iya pasti. Kan semoga segala impian kalian Amin. bisa tercapai ya. Pasti didoakan lah oleh teman-teman Alinia juga. Oke, dan yang terakhir nih 3 kata tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Apa Bas? 3 kata tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 3 kata tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu yang pertama integritas. Integritas. Terus yang kedua itu intelektual. Yang ketiga internasional. Internasional. Oke, pasti ada internasionalnya ya. Internasional. Oke, semoga terus mendunia. Terus mendunia. Oke, kalau Intan apa 3 kata tentang Feby? Sama sih Kak itu. Sama berarti Sama ini nih, sama tentang Feby ini sama karena sama-sama duta ya. Jadi Iya. duta Feby jadi Ada visi dan misinya itu sama. Oke, jadi seru sekali perbincangan kita kali ini teman-teman Alenia. Terima kasih ya Intan, Bastian. Oke. Mungkin sebelum kita closing boleh kasih pesan-pesan sama teman-teman Alenia boleh? Bastian? Pesan-pesan untuk teman-teman Alenia. Mungkin teman-teman melihat yang kami yang sekarang sudah menjadi duta, tapi coba teman-teman melihat dari segala proses seseorang itu ketika dia menjadi suatu yang dia inginkan atau suatu yang tinggi, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman atau banyak sekali jerih payah tersiok-siok dalam menjalankan hal itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat untuk mengejar kupu-kupu itu tidak harus kita menangkapnya. Iya. Tidak harus kita menangkapnya. Tapi untuk mengejar atau menangkap seekor kupu-kupu itu kita harus mempunyai taman-taman yang indah. Jadi ketika kita mempunyai taman-taman yang indah, kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Oke, Masya Allah, filosofinya dalam sekali ya. Oke, kalau Intan mungkin Kalau di ini, kalau ini harus mencoba experience baru. Jadi if you never go, you will never know. Oke. Ketika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Oke, jadi coba ya. Coba, terus Oke. coba. Intan, gimana mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak Feby nih? Kalau kata aku sih sedikit aja ya nih ya. Untuk motivasi juga. Kamu pasti bisa kalau kamu mau berusaha. Itu Oke, sih, Kak. pokoknya bisa ya kalau kita mau. Jangan takut untuk gagal. Oke, jangan takut untuk gagal. Oke, terima kasih Mbak Bastian, Terima kasih, Intan sudah main-main di Alenia. Jangan kapok ya. Ya. Oke, dan Makasih. juga terima kasih teman-teman Alenia. Teman-teman Alenia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ruin Raden Intan Lampung, bertumbuh mendunia. Dadah. Dadah.